إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: Al-Mutakabbir. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, sangat spesial. Al-Mutakabbir, yang maha membanggakan diri. Wa qad warada hadzal ismu fi mawdi'in wahidin minal Qur'an. Telah datang nama yang sangat mulia ini pada satu tempat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 23, Dia adalah Allah. Ini ayat ma'rifatullah, masuk kategori terhebat dalam Al-Quran. Mirip ayat kursi. Dia adalah Allah yang maha berhak untuk disembah. Alladzi la ilaha illahu, yang mana tak ada ilah yang diibadahi, yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, yang sebenarnya kecuali hanya Dia. Al-Malik. Iya. Dia Al-Malik, sang penguasa. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat, yang segala keselamatan datang darinya. Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan, menjamin. Al-Muhaimin, yang maha menundukkan, mengalahkan, dan beragam maknanya. Al-Aziz, yang maha perkasa, maha tinggi, maha mengalahkan seluruhnya. Al-Jabbar, yang maha berkuasa menundukkan segalanya.
Al-Mutakabbir. Ini dia. Yang maha membanggakan diri, meninggikan diri. Subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka persekutukan. Baik. Nama harus ditetapkan dengan dalil. Kita sudah lihat dalilnya. Maka yakini di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Yakini bahwa nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya indah, husna, tertinggi, kandungan makna, sifat yang terdapat di dalamnya. Kemudian yakini keharusannya. Selanjutnya apa? Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama ini. Berdoalah kepadanya melalui nama ini. Doa ibadah atau doa masalah. Sekarang apa makna al-mutakabbir? Wal mutakabbir ismun yadullu ala wasfihi subhanah bitakabbur wal kibriya. Watta fil mutakabbir laysat ta'at ta'ati wat takalluf wa innama ta'ut tafarrud wal ikhtisas. Fal kibriya wasfuhu ta'ala alladhi la yaliqu bih. Walidah sayati dzikrul wa'idi syadid lil mutakabbirin wa uqubatullah lahum al-mu'ajjala wal mu'ajjala. Al-Mutakabbir, kata beliau, adalah nama yang menunjukkan sifat at-takabbur. Sifat Allah Subhanahu wa taala at-takabbur yang murni khusus dalam pembesaran pengagungan. Yang menunjukkan al-kibriya, ketinggian, kebesaran, pembanggaan. Tak pada al-mutakabbir, wasan takabbara, taknya di sini, kata beliau, tak ini, bukan tak at-ta'ati wa takalluf. Bukan tak yang menunjukkan, ya, sesuatu yang diberi, atau lewat batas. Taknya di sini ta'ut tafarrud wal ikhtisas. Tak yang menunjukkan keesaan, kekhususan. Sehingga al-kibriya, pembanggaan, pembesaran diri ini, sifatnya Allah yang memang tidak ada yang pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan datang nanti pemaparan ancaman-ancaman yang sangat keras untuk orang yang mau memiliki sifat ini. Untuk al-mutakabbirin, orang-orang yang takabbur, membanggakan diri. Akan datang keterangan kerasnya siksaan Allah yang segera dan akan datang terhadap ketakabburan ini. Baik, lebih jauh kata beliau, berkata Qatadah, "Walladzi takabbara an kulli su'." Al-mutakabbir, dia yang betul-betul bangga, berlepas betul dengan kemuliaannya dari segala yang tidak pantas. Takabbur terhadap segala yang jelek. Beliau mengatakan, alladzi takabbara anis sayyi'at, yang bangga berlepas dari segala yang jelek. Beliau juga mengatakan, alladzi takabbara an kulli syai', yang takabbur, berbangga, betul-betul berlepas dari segala yang tidak pantas, segala kejahatan. Berkata Muqatil,
al-muta'azzim an kulli su'. Al-mutakabbir di sini yang membesarkan diri, membanggakan diri dari segala yang tidak pantas. Kebesarannya yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Segala yang tidak pantas untuk apa? Jelek, rendah itu. Karena hebatnya kebesaran, pembanggaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-mutakabbir. Berkata Abu Ishaq As-Sabi'i atau As-Sabi'i, alladhi yakburu an zulmi ibadi. Al-mutakabbir yang maha besar untuk menzalimi hamba-hambanya. Sebab kezaliman itu apa? Berbuat zalim itu perbuatan kecil, rendah. Allah yang maha besar, maha agung dari melakukan kezaliman terhadap hambanya. Berkata Maimun bin Mihran, takabbara anis su' was sayyi'at, fala yasduru minhu illa al-khairat. Maimun bin Mihran mengatakan, al-mutakabbir artinya yang berbangga, berlepas dari segala kejahatan, dari segala kejelekan, sehingga tidak akan pernah ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah kebaikan, kemuliaan. Kenapa? Karena Allah al-mutakabbir. Baik, sudah mulai semakin luas makna al-mutakabbir. Baik, wa jima'u dzalika anna hadzal isma yadullu ala yadullu ala ta'aliyillah an sifatil khalq wa ta'azzumihi subhanahu an mumathalatihim aw ayyumathiluhu wa rif'atihi subhanahu an kulli naqsi wa 'aib wa huwa al-mutakabbir 'anil syarr wa 'anil su' wa 'anil dhulm wa an kulli naqs wa hadha mutadamminun thubut al-kamali lahu subhanahu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kesimpulan maknanya al-mutakabbir, bahwa nama ini menunjukkan ta'alinya Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat makhluk. Tinggi betul Allah, sifat makhluk tidak akan mungkin bisa mendekatinya, apalagi mau menyawainya. Jauh sekali sifat makhluk. Allah tinggi betul seluruh sifatnya. Menunjukkan kebesaran keagungannya dari penyerupaan, menyerupai mereka atau mereka menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan atas atasnya, teratasnya Allah, tingginya Allah dari segala cacat dan kekurangan. Jadi al-mutakabbir berlepas, bangga, mulia betul, jauh dari segala kejahatan, dari segala kejelekan, dari segala kezaliman, dari segala cacat dan kekurangan. Ini di dalamnya terkandung kesempurnaan, sifat kesempurnaan pada seluruh nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Ini semakin menunjukkan luasnya makna al-mutakabbir. Kemudian kata beliau, at-takabbur la yaliqu illa bihi subhanahu, li'annahu wahdahul malik, wa ma siwahu mamluk, wa huwa wahdahur rabb, wa ma siwahu marbub, wa huwal khaliq wahdah, wa ma siwahu makhluq, wa huwa wahdahul mutafarrid bi sifatil kamali wal jamali wal 'azamati wal jalal. Kama kana yajma'u dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tasbihihi لربه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول سبحان ذي الجبروت
wal malakut wal kibriya wal azamah. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi at-takabbur itu tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya terdapat takabbur walaupun seberat darah, walaupun sangat kecil ada dalam hati, tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Allah haramkan itu untuk siapapun juga. Ini beda dengan nama Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, Maha Indah, Yuhibbul Jamal, mencintai keindahan, mencintai hamba-hambanya yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, mencintai, mengasihi. Iya, Allah suruh supaya orang-orang memiliki sifat mengasihi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mutakabbir, Allah mencintai sifat ini untuk dirinya, yang lain haram. Ini sifat pembesaran, pembanggaan, peninggian diri. Tinggi betul, besar betul, mulia betul, teratas betul dari segala yang tidak pantas. Kenapa? Karena kesempurnaan namanya, sifatnya, perbuatannya, seluruhnya. Jadi tidak ada yang layak akan sifat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia sematalah sang penguasa, selainnya dikuasai. Dia sematalah Rabb, selainnya marbub. Dia sematalah sang pencipta, selainnya dicipta. Dia semata yang esa dengan seluruh sifat kesempurnaan, dengan seluruh sifat keindahan, dengan seluruh sifat kebesaran, dengan seluruh sifat kemuliaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpul hal ini dalam tasbihnya kepada Rabb-nya. Ini di antara dua tasbihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujud. Di sana Nabi mengatakan subhanadil jabarut. Ini bacaan ruku', sujud. Subhana, maha suci Allah, dil jabarut, sang pemilik al-jabarut. Iya, kebesaran, keagungan. Al-malakut, kekuasaan tak tertandingi. Wal kibriya, pembesaran, pembanggaan. Wal azamah, keagungan, kemuliaan. Ini nama-nama semuanya membuat takut. Ini efeknya takut, nampak jelas. Ini nama-nama ini mirip dengan apa? Maliki Yaumiddin. Maha suci dia, sang pemilik Al-Jabarut, sang pemilik Al-Malakut, sang pemilik Al-Kibriya, sang pemilik Al-Azamah, besaran, keagungan. Fal-munazzahu 'anil naqa'is alladhi lahul mulku wat-tasarruf wat-tadbir wal 'azamatu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi
wa wahdahul mutakabbir la syarikalah. Beliau perdalam lagi maknanya. Iya, bahwa al-mutakabbir adalah al-munazzah yang betul-betul disucikan dari seluruh kekurangan. Dialah sang penguasa. Dia pemilik kekuasaan. Dia pemilik at-tasarruf yang bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dia pemilik at-tadbir yang mengatur. Dia pemilik al-azamah dalam seluruh namanya, dalam seluruh sifatnya, dalam seluruh perbuatannya. Jadi dia semata al-mutakabbir la syarikalah. Yang maha membanggakan diri, tak ada sekutu baginya. Baik, ini makna-makna yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Kemudian beliau tegaskan ilmu yang sangat penting bahwa ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selainnya haram memiliki ini.